Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gosan Abdul A'la dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit semester 3. Kali ini saya mau menerangkan tentang materi ILC yang berjudul diabetes mellitus. Apakah diabetes itu? Diabetes merupakan keadaan yang timbul karena ketidakmampuan tubuh mengelola karbohidrat glukosa akibat kurangnya jumlah insulin atau insulin tidak berfungsi dengan sempurna. Tipe diabetes mellitus. Diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, diabetes dalam kehamilan, dan diabetes tipe lain. Kelainan pada DM tipe 2, penderitanya glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel karena sel resisten terhadap insulin. Kalau orang normalnya, glukosa dapat masuk ke dalam sel dengan mudah. Faktor-faktor risiko diabetes mellitus. Faktor risiko yang tidak dapat dikendalikan. Riwayat diabetes dalam keluarga, umur, jenis kelamin. Faktor risiko yang dapat dikendalikan: kegemukan, tekanan darah tinggi, kadar kolesterol, toleransi glukosa terganggu, kurang gerak. Tanda-tanda DM atau diabetes. Yang pertama, kesemutan, mata kabur, kulit sering terasa panas dan tebal, kram, mudah lelah dan mengantuk, gigi mudah goyang atau lepas, kemampuan seksual menurun, bahkan impoten. Kalau pada ibu hamil sering mengalami keguguran, kematian janin. Gejala-gejala yang sering timbul. Yang pertama, rasa haus yang berlebihan, sering BAK atau buang air kecil, rasa lapar yang berlebihan, pandangan kabur, sering berganti ukuran kacamata, kesemutan, luka yang lama sembuh, penurunan berat badan yang tidak jelas sebabnya. Apakah yang terjadi apabila seseorang menderita diabetes? Yang pertama, efek jangka pendek. Yang kedua, efek jangka panjang. Kalau yang pertama, efek jangka panjangnya, yang pertama menyebabkan stroke dan serangan jantung. Yang kedua menyebabkan kebutaan. Yang ketiga, peredaran darah ke tungkai atau lengan terganggu, luka sungkar sembuh. Yang keempat, ginjal menjadi rusak dan gagal berfungsi. Gangguan sel. Yang kelima, gangguan sel saraf sehingga reaksi terhadap rangsang terganggu. Yang terakhir, gangguan fungsi seksual. Pemicu kadar gula darah rendah, hiperglikemia. Yang pertama, mengembalikan makan. Yang kedua, aktivitas yang meningkat. Yang ketiga, olahraga berat. Yang keempat, minum obat terlampau banyak. Yang kelima, suntikan insulin dosis tinggi. Yang keenam, perubahan kebutuhan tubuh akan obat. Dan yang terakhir, konsumsi alkohol. Gejala kadar gula rendah,
Yang pertama, rasa gemetar dan oyong, rasa lemas dan lapar, keringat dingin, sakit kepala, pandangan kabur atau gelap, dan yang terakhir, perasaan gugup. Diabetes memang tidak dapat disembuhkan, tapi dapat dikendalikan. Berperan aktif dalam proses pengobatan. Cari informasi mengenai diabetes, buat jadwal pemeriksaan rutin, minta rujukan ke ahli gizi, dokter kesehatan olahraga atau dokter spesialis yang lain jika perlu. Tujuan diet DM yang pertama mencapai dan mempertahankan kadar glukosa darah, kadar leptin darah, dan tekanan darah optimal. Dan yang kedua mencapai dan mempertahankan berat badan optimal. Dan yang terakhir mencegah komplikasi kronis. Minum obat sesuai dengan anjuran dokter. Patuhi jadwal minum obat dengan mengubah dosis tanpa sepengetahuan dokter. Periksa kadar gula darah secara teratur. Perhatikan kaki Anda. Pemeriksaan mata akan secara teratur. Diabetes memang tidak dapat disembuhkan, tapi dapat dikendalikan. Langkah selanjutnya, jika Anda menderita diabetes, Anda membutuhkan tindakan spesifik lain yang sesuai dengan kondisi Anda. Seringkali Anda juga menderita penyakit lain seperti hipertensi dan dislipidemia, yang juga merupakan faktor risiko penyakit jantung koroner. Sekian dari penyampaian diabetes saya. Akhirul alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.